Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini Abah bersama kru posisi di tengah-tengah hutan, yang mana dari perkampungan menuju ke lokasi ini sekitar jarak tempuh 1 jam kurang lebih, dikarenakan akses jalan ini tidak bisa dilalui sama kendaraan mobil maupun motor para sahabat. Dan Abah bersama kru Ustadz Acu dan Saudara Tono habis melaksanakan ziarah di makom keramat yang sangat bersejarah dan berkaromah, yaitu makom keramat Mbah Cibodas. Namun dikarenakan sekarang musim hujan, jadi Abah bersama kru dikepung sama hujan, mana posisi di hutan, jadi tidak ada tempat untuk kami berlindung. Dan alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Abah diberikan petunjuk bahwa di sini ada saung tempat orang bertani, yang mana alhamdulillah rabbil alamin Abah dan kru bisa diselamatkan dari hujan, walaupun saung ini bocor para sahabat semuanya. Dan juga perlu sahabat ketahui, beginilah perjuangan Abah dan kru di dalam melaksanakan ziarah dan mengungkap makom-makom keramat yang sangat bersejarah dan berkaromah, yang mudah terbengkalai, yang posisinya di hutan. Jadi tidak ada panas, tidak ada hujan, tidak mematahkan semangat Abah dan kru untuk melaksanakan ziarah ke makom-makom keramat yang terbengkalai, yaitu makom-makom keramat para leluhur kita, makom-makom keramat para syekh, para wali, dan para sunan. Dan kita doakan saja semoga mereka, beliau-beliau semuanya yang udah meninggalkan kita semuanya, dimaafin dosa perdosanya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, ditempatkan di sisi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan yang perlu sahabat ingat dan ketahui, Abah bersama kru bukan menduakan Allah, bukan punya maksud dan tujuan menduakan Allah. Kita hanya percaya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah yang maha segalanya. Mengenai ziarah ke keramat dan ke makom, sering banyak orang yang komen di channel Abah, ngapain ziarah ke keramat-keramat yang terbengkalai, itu tidak ada artinya. Memang sahabat, kalau kita tidak memaknainya, ngapain kita ziarah jauh-jauh ke makom keramat yang terbengkalai di hutan yang penuh mengandung risiko. Namun itu kalau kita ingat, kita pelajari, yang perlu kita ingat adalah makom-makom keramat yang terbengkalai, yang posisinya di tengah-tengah hutan. Kenapa harus kita ingat? Dikarenakan makom-makom keramat yang terbengkalai sudah terlupakan, dan bukan terlupakan tapi dilupakan para sahabat semuanya. Jadi tidak ada istilahnya yang menziarahi dan yang mendoakan. Padahal beliau-beliau ini adalah seorang leluhur kita, seorang para wali, para syekh. Jadi tujuan dan maksud Abah bersama kru, makanya di channel Abah sengaja
mengadakan di channel itu mengadakan tim, yaitu dengan Ustadz Acu. Tujuan ziarah Abah mendoakan sama para leluhur yang sudah dilupakan sama kita semuanya. Nah, itulah prinsip Abah dan tujuan Abah kenapa ziarah-ziarah ke keramat-keramat yang sudah terbengkalai. Bahkan gini para sahabat, kalau kita ingat, kita pelajari, kalau ziarah ke keramat-keramat yang semacam di kota-kota rame, di tempat-tempat rame, itu menurut prinsip Abah itu kan di tempat yang rame. Jadi setidaknya beliau-beliau itu yang makom-makom keramat yang ada di perkotaan itu sering dilaksanakan dan dilakukan ziarah, bahkan didatangin sama penziarah semuanya. Tetapi kenapa makom-makom keramat yang terbengkalai, yang posisinya dan lokasinya di tengah-tengah hutan itu dilupakan para sahabat semuanya? Jadi kalau kita membahas masalah ziarah itu dimanapun juga kita syah saja, karena tujuan kita bukan bermaksud untuk punya tujuan yang tidak benar. Hanya satu prinsip Abah dan kru, kita percaya sama yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha segalanya. Tapi satu prinsip Abah bagi makom-makom keramat yang sudah terbengkalai, yang dilupakan, itu adalah menunggu orang yang datang untuk melaksanakan ziarah, mendoakan beliau-beliau semuanya, para sahabat semuanya. Dan ziarah dengan membacakan doa-doa tahlilan, ayat-ayat suci Al-Quran, dan surat Yasin. Dan mudah-mudahan dengan adanya ziarah Abah di makom-makom keramat yang sangat bersejarah dan berkaromah, itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan ziarahnya Abah bersama kru dapat nyampe ke almarhum dan almarhumah para leluhur kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seperti sekarang ini Abah bersama kru posisi lagi di tengah-tengah hutan banget para sahabat semuanya, jauh kemana-mana. Dan sekarang lagi diguyur hujan, tapi tidak mematahkan semangat Abah bersama kru untuk melaksanakan ziarah, mendoakan para leluhur kita, karena tidak mungkin ada kita kalau tidak ada leluhur kita. Dan Abah juga bersama kru di dalam bulan suci Ramadan ini juga mendoakan semoga para saudara kita, para sahabat kita, para anak kita, dan para ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, dan nenek-nenek kita yang sudah meninggalkan kita semuanya, semoga beliau-beliau semuanya dapat dimaafin dosa perdosaannya, diterima iman Islamnya, diterangkan dalam kuburnya, dan ditempatkan di sisi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun juga kita yang masih hidup, yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan diperlancarkan di dalam segala macam urusan, dan diperlancarkan, dipermudahkan di dalam rezeki-rezekian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh para sahabat semuanya. Abah bersama kru tidak mengenal dingin, tidak mengenal panas, dan tidak mengenal dingin, juga tidak mengenal hujan, tidak mengenal apapun juga. Resiko itu selalu Abah tempuh, selalu Abah lawan untuk menziarahi makom-makom keramat para leluhur kita yang bersejarah dan berkaromah. Dan juga para sahabat semuanya ingat bahwa maksud dan tujuan Abah di dalam channel ini
di dalam misi ziarah, selain mengungkap misteri, mengungkap sejarah-sejarah para leluhur kita, juga Abah misi yang paling diutamakan adalah ziarah mendoakan para leluhur kita, bukan punya maksud dan tujuan apa-apa, tapi mempunyai maksud dan tujuan mudah-mudahan para leluhur kita yang sudah meninggalkan kita semuanya selalu dimaafin dosa perdosaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat di alam kuburnya dan ditempatkan di sisi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Dan para sahabat semuanya, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucapan dari Abah, karena Abah bukan siapa-siapa. Abah hanyalah manusia biasa, Abah yang tidak mempunyai apa-apa, Abah yang tidak mempunyai apa-apa, dan juga Abah yang tidak punya ilmu. Karena prinsip Abah di dunia ini tidak ada ilmu para sahabat semuanya, hanya satu ilmu yang paling sakti yang bermanfaat adalah kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melupakan sama perintah-perintah dan ajaran-ajaran agama Islam, itu yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dan juga satu prinsip Abah, tidak ada ilmu di dunia ini, hanyalah satu ilmu yang paling sakti adalah kalau kita bisa membiayahi, menapahi keluarga kita, anak dan istri kita, itu baru ilmu yang sangat sakti, ilmu yang nyata para sahabat semuanya. Jadi di dunia ini tidak ada yang patut dibanggakan para sahabat semuanya. Mangsa kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah waktunya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama para sahabat semuanya. Tidak ada istilah, oh ini mah ilmunya tinggi, di sananya dipisahin. Oh ini mah yang tidak punya ilmu apa-apa, di sininya dipisahin. Hanya satu para sahabat semuanya, amal perbuatan kita waktu kita masih hidup. Bagi kita semuanya perlu diingat, kita semuanya bakal mengalami dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam waktu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah para sahabat semuanya. Manusia tempatnya salah para sahabat semuanya, tapi kita berusaha untuk memohon ampun dan mohon taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan para sahabat semuanya, sekali lagi Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah ucapan perkataan dari Abah. Dan sedikit para sahabat semuanya, sedikit mungkin Ustadz Acu mau bercerita tentang membahas masalah masa kita waktu hidup di dunia ini, dan juga waktunya kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih tahu adalah Ustadz Acu. Ustadz ceramahnya. Oke para sahabat, saya akan membagikan tips sedikit masalah ziarah penjarahan. Memang di sisi ziarah penjarahan itu banyak orang yang tahu, juga banyak orang yang tidak tahu. Yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu saya ingatkan. Bahkan ziarah itu suatu kewajiban bagi umat Islam. Ada juga orang yang belum tahu, bahkan di dunia ini ada berapa macam atau ada berapa asnaf. Bahkan di sini saya mau ngasih tahu sedikit bagi orang yang belum tahu, sedikit aja. Ada yang bilang seperti begini para sahabat, katanya di sana ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Emang sebetulnya di dunia ini kan ada beberapa macam, bahkan ada juga orang yang belum tahu persis, bahkan makhluk apa ada atau enggaknya, makhluk apa ada atau enggaknya. Emang saya kasih tahu sedikit, tidak ada lagi untuk saya mengasih tahu para sahabat semuanya, percaya atau enggaknya. Juga kalau tidak percaya harus percaya, kalau tidak percaya juga harus percaya. Kembalikan lagi
sama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hadisnya yaitu sedikit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tip dari saya, maka itulah kuncinya dari saya. Semoga yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu itu kunci dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama itu. Baru berapa menit? 25 durasinya. Lagi. Ini hujan. Nah, para sahabat semuanya, memang saya di sini sama kru, sama abah juga lagi melaksanakan ziarah sama para leluhur, para sahabat. Perlu ketahui, bahkan tadinya sebelum turun hujan, saya akan masuk ke pemakaman keramat yang sangat berkaromah, itu yang sangat para leluhur itu di pemakaman keramat Eyang Cibodas. Karena saya di sini terhalang sama turunnya hujan, terpaksa saya menunda sebentar, juga berteduh di gubuk ini. Ya, alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kekuatan, juga diberikan kesehatan. Bahkan insya Allah saya akan melaksanakan, tidak patah semangat untuk melaksanakan ziarah di suatu pemakaman, yaitu keramat yang sangat berkaromah, yaitu di keramat Eyang Cibodas. Mudah-mudahan maksud dan tujuan saya di sini sama kru, Allah memberikan kesempurnaan atau memberikan kekuatan untuk melaksanakan ziarah di keramat yang berkaromah, di keramat Eyang Cibodas. Tapi semoga Allah memberikan kemujizatan sama saya dan kru, bisa hujan reda sebentar, tapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tidak bisa Allah mengizinkan, insya Allah saya nyampe di sini juga insya Allah tidak patah semangat, walaupun sekarang nggak jadi untuk memasuki keramat yang sangat berkaromah. Suatu saat insya Allah saya akan melaksanakan kembali untuk menziarahi sama keramat yang berkaromah, yaitu Eyang Cibodas yang ada di lokasi di sini. Ini para sahabat, lokasinya sangat serem sekali di pegunungan. Barangkali ini kalau di sini saya baru tahu ini di daerah apa, pokoknya di hutan para sahabat, di pegunungan. Lagi juga alhamdulillah juga ada gubuk di sini, tapi nggak tahu ini gubuk. Jadi orang-orang suka mengurus kebun di sini, barangkali ya alhamdulillah saya bisa berteduh di sini. Juga semoga Allah memberikan keredaan hujan turun. Juga kalau misalkan ini hujan agak rendah dikit, insya Allah saya akan melaksanakan ziarah ke suatu tempat, yaitu di keramat Eyang Cibodas. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, saya berhenti dulu. Insya Allah kapan saja pasti saya akan langsung mendatangi dengan tujuan ziarah ke suatu tempat, yaitu di keramat kalau yang berkaromah itu Eyang Cibodas. Itulah para sahabat, semoga ada manfaatnya juga ziarah penziarahan itu. Dan juga sekali lagi saya masih tahu sama orang yang belum tahu, bahkan ziarah itu suatu kewajiban dari umat Islam, wajib sekali. Bahkan walaupun sekarang ada yang mengatakan begini, ziarah nggak usah jauh-jauh, udah aja yang dekat seperti ibu kita sendiri. Itulah emang yang paling bagus sebelum berangkat dari yang jauh. Jadi lebih baik untuk menziarah yang dekat seperti itu, ibu dan bapak kita sendiri. Itulah tips dari saya, semoga ada manfaatnya. Juga sekali lagi saya nitipkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.
Nah, ini sahabat lokasinya. Jadi ini apa lagi berteduh nih di Harum. Jadi bisa dilihat di lokasi ini, kalau di kamera ini lokasinya para sahabat semuanya. DPP-nya. Sahabat semuanya, sedikit penjelasan dari Abah beserta kru Ustadz Dacu dan Saudara Tono, penjelasan mengenai ziarah di makom keramat yang terbengkalai, karena di channel Abah banyak yang menanyakan kenapa mesti jauh-jauh ziarah ke makom keramat yang terbengkalai. Terus tadi Abah udah jelaskan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan Abah, para sahabat semuanya. Namun tetap ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Seperti Abah tadi katakan bahwa Abah itu bukan siapa-siapa. Abah hanyalah manusia biasa, begitupun juga kru Abah, Ustadz Dacu dan Saudara Tono hanyalah manusia biasa, manusia yang bodoh dari masalah ilmu perilmuan, para sahabat semuanya. Namun sekali lagi Abah beserta kru memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah kata, perilaku lampah ucapan Abah bersama kru. Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya, para sahabat semuanya, karena kebaikan seseorang, keburukan seseorang itu bukan manusia yang menilai, karena manusia tidak berhak menilai atau memponis manusia, para sahabat semuanya. Yang berhak menilai dan memponis hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat semuanya. Maka oleh karena itu tetap, para sahabat semuanya, kita kembalikan lagi sama kekuasaan Allah mengenai masalah Abah bersama kru ziarah ke makom-makom keramat yang terbengkalai. Itu yang menilai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Abah bersama kru Ustadz Dacu dan Saudara Tono memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah kata, perilaku lampah Abah di dalam melaksanakan ziarah ke makom-makom keramat yang terbengkalai. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan, dijauhkan dari penyakit, dipanjangkan umur, dan lebih patuh sama ajaran-ajaran dan perintah-perintah agama Islam, para sahabat semuanya. Karena satu yang bisa menyelamatkan di alam dunia ini bukanlah harta kekayaan, para sahabat semuanya, bukan harta, tahta, pangkat, jabatan, itu semuanya tidak ada artinya, para sahabat semuanya. Rupanya
Penjelasan dari Abah dicukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum.